when you invite someone ke dalam prosesmu, dia tanpa sadar akan muncul sense of belonging atas project itu karena dia merasa terlibat, tidak ada ilmu yang sia-sia dalam bidang apapun, dan itu mungkin yang dari dulu menjadi senjataku untuk menggapai mimpi ke animasi ini. Yang menarik adalah Prof ketika dia menolak saya begitu ya, mereka menolak saya, mereka dengan baik hati memberikan feedback. Ada strength-nya di mana, weakness-nya di mana, kemudian mana yang bisa saya improve. Tapi Rian nggak hancur di situ, nggak sedikit agak sedih lah. Bonyok lah, lebam-lebam dikit ada gitu. Jadi aku kemarin tuh masih bisa lihat ini Prof, gambar tangan dari kartun Tom and Jerry tahun 70. Yes Ryan, you have a question. Ya, can I go to the restroom? Terus dia tertawa. Itu dengan sengaja Prof, aku minta izin sama Visinema. Aku bilang bahwa aku tidak mau terbebankan misalnya membuat film lanjutan Jumbo. Ya itu tadi, aku nggak punya ilmunya. It's very simple. Kalau otak marketingnya satu, saya bukan hanya memberikan pesan, tapi juga meneteskan kesan. Di tengah-tengah berita tentang misalnya saja PHK dan lain sebagainya yang rame sekali dibicarakan publik, tapi Indonesia ternyata punya kejutan lain. Kali ini kita menyaksikan film Indonesia tentang animasi yang dibuatnya tidak mudah ini. Ya, pasti diperlukan waktu yang cukup lama dan harus ada orang yang sangat tekun membuatnya. Ternyata mendapat sambutan yang luar biasa dan filmnya bagus. Jadi ditonton oleh banyak orang dan orang tua bersama anak-anak, kaum muda, remaja, orang tua ikut semua nonton. Oleh karena itulah saya mengajak sutradara atau pembuat filmnya, Rian Adriandi, yang selama ini dikenal sebagai stand up comedian. Betul, Prof. Ternyata adalah tokoh serius ya. Enggak, masih bisa bercanda. Masih bisa bercanda ya. Dan ternyata kita bisa menyaksikan satu kebanggaan dari Indonesia seperti ini. Luar biasa sekali. Bukankah Cina juga begitu? Ketika dia ingin menantang Barat, kemudian muncullah filmnya Neza 2. Dan dapat sambutan besar dari pasarnya. Itu bisa menimbulkan rasa percaya diri yang kuat. Saya kira kita bangga dengan itu. Selamat Rian. Terima kasih banyak Prof Renan. Hari ini pada saat kita wawancara sudah 8,6 juta penonton. 8,6 juta penonton sudah menonton film animasi kami Jumbo. Apa perasaanmu? Tentunya kami bersyukur, tentunya kami haru, sangat haru dan sangat bangga. Mungkin kalau bisa dibilang bangga karena ini bukan hanya keberhasilan semata untuk film kami saja, tapi juga untuk animasi di Indonesia. Kami melihatnya bahwa dengan diterimanya Jumbo di begitu banyak penonton, aku merasa akan banyak lagi ombak-ombak animasi baru setelah Jumbo yang juga akan jadi pilihan tontonan di layar lebar Indonesia, mungkin dengan berbagai cerita, dengan berbagai topik, dengan berbagai tema gitu. Dan aku yakin sekali karena aku juga sudah bekerja bersama talenta-talenta dalam negeri yang sangat luar biasa. Aku yakin setelah melihat Jumbo dan kemudian mungkin cerita sukses setelahnya, banyak yang bercita-cita untuk berkarya di bidang animasi. Jadi kekuatan pengaruhnya ini yang penting ya. Sebagai gambaran misalnya film KKN di Desa Penari itu 10 juta penontonnya. 10 juta. Kemudian Agak Lain itu 9 juta. 9 juta. Dan sebentar lagi akan nyalip nih kelihatannya ya. Sudah 8,6 sebentar lagi apalagi kalau Anda dukung terus ini ya. Iya, jadi kami saat ini alhamdulillahnya di posisi nomor 3. Terlaris di Indonesia sepanjang masa. Terima kasih semuanya. Oke, baik. Saya membaca cerita tentang Rian dan saya tentu tidak ingin mengulangi wawancara-wawancara yang lain ya, yang serius sambil bercanda dan bagus sekali menurut saya. Tapi saya baca satu buku judulnya Fluke. Rian juga udah baca buku itu ya? Sudah pernah Pak ya. Sudah pernah baca Fluke. Sesuatu yang hal kecil bisa menjadi besar dan di situ ada takdir, gitu ya. Banyak orang melihat itu takdir, bisa juga kalau orang yang melihat secara positif itu namanya luck, keberuntungan. Dan banyak kebetulan kelihatannya, atau bukan satu kebetulan yang dialami oleh Rian dari situ. Kalau dari cerita-cerita aku lihat, wah ini fluke bener ini. Yang anak-anak yang baca di rumah perubahan juga baca buku itu bilang ini fluke Pak katanya. Memang kalau dilihat dari prestasinya Jumbo yang sekarang itu kita bisa bilang ini seperti anomali gitu, di luar normal pada umumnya. Karena mungkin kalau Prof juga sudah sempat dengar, hari pertama kami tayang itu hanya 60.000 penonton. Yang mana
saya juga baru tahu kan ini pertama kali saya menyutradarai film. Jadi saya tuh tidak punya gambaran statistiknya bahwa film itu bisa dikatakan sukses dan bisa diprediksi akan sukses itu kisarannya berapa sih di hari pembukaan. Hari pembukaan. Nah, ketika saya terima datanya 60.000, wah saya seneng karena menurut saya itu banyak. Oh, menurut saya banyak. Tapi menurut market, wah mas sedikit gitu. Jadi kayak itu sedikit relatif ya, sekali ya. Sedikit gitu. Tapi kalau bicara soal Fluke, saya merasa memang ada sangat banyak sekali faktor yang tidak tampak dari kesuksesan Jumbo. Tapi kemudian akhirnya kami mencoba mengasumsikan ya, kalau diizinkan ya, mengasumsikan kayaknya kecondongannya adalah apa sih yang membuat dia seperti ini. Kemarin dugaan kami adalah dugaan saya pribadi sebenarnya. Film ini kan memang kami tujukan dan kami marketkan dari awal sebagai film semua umur. Semua umur. Makanya kami muncul dengan tagline, film ini adalah film untuk kita, untuk anak-anak kita, dan untuk anak-anak dalam diri kita. Mulai dari bau minyak telon sampai bau Pakpong oil kalau zaman dulu. Bau minyak gosok ada semua. Jadi itu memang sudah kami jadikan key message sejak awal. Sehingga udah clear banget posisi kami adalah film untuk semua umur. Dan memang secara ketika rilis ada 4 film Indonesia lagi di periode Lebaran, kami tayangkan saat Lebaran. Yang memang kisarannya adalah penontonnya lebih dewasa gitu, lebih dewasa. Asumsi saya adalah ketika rilis Lebaran itu sudah banyak yang menanti Jumbo, tapi ada kue market yang cukup signifikan yang mereka belum sempat ke bioskop karena masih mudik. Oh, selama Lebaran itu. Mungkin masih muter ke keluarga, masih segala macam. Jadi, bioskop nanti deh belakangan gitu ya. Mungkin dugaan saya seperti itu. Sementara audiens yang sudah dewasa, yang tidak berkumpul sama keluarganya, mereka sudah nonton duluan nih film lain. Sehingga memang saat opening day, film lain selain Jumbo ini udah di atas jumlahnya kan. Tapi kemudian 60.000 orang yang pertama itu alhamdulillahnya mungkin terpuaskan. Kemudian word of mouth mulai keluar dari istilahnya early adopter ya. Early adopters. Jadi mereka percaya sama produknya, mulai conversationnya mereka buat. Terdengarlah sama keluarga yang lagi liburan Lebaran ini. Akhirnya yang 60.000 nonton lagi, yang lagi mudik nonton. Yang dewasa yang sudah nonton film lain kan juga sudah dengar. Akhirnya mereka berkumpul, semuanya nonton Jumbo. Itu dampaknya akan besar sekali, luar biasa engagementnya. Gitu. Dan itu yang kemudian membuat kami juga terkaget karena mungkin kalau boleh meminjam istilah politik ada buzzernya. Dan itu mereka dengan bangga bilang kami jadi buzzer Jumbo. Karena kami sudah nonton filmnya, kami suka, ayo Rian, kami jadi buzzer Jumbo, bahkan ada tagarnya, ada hashtagnya buzzer Jumbo. Dan mereka yang membuat banyak conversation di sosial media, mereka membuat banyak meme, gambar-gambar lucu, mereka bikin video-video lucu, dan di filmnya sendiri kan kita juga punya elemen musik, punya elemen lagu soundtrack. Dan mereka membuat cover, mereka menyanyikan ulang, bahkan ada yang menyanyikan dalam berbagai bahasa juga. Saya juga kaget ada yang ganti liriknya jadi bahasa Jepang, Spanyol, Korea. Jadi semua tetap dengan pesan yang sama, kayak kalian harus nonton Jumbo gitu. Akhirnya itu yang mungkin asumsi saya itu yang paling make sense kenapa di hari ke-7 tiba-tiba 1 juta penonton. Itu eksponensial begitu. Wah, saya lihat itunya Pak, chartnya tuh. Kenapa begini? Kok bisa begini? Dan juga Fluke tadi adalah kita bertemu dengan beberapa long weekend berturut-turut. Oh iya. Ya, dari Idul Fitri, Idul Fitri ketemu Paskah. Kemudian kemarin ada Hari Buruh. Mungkin bukan long weekend tapi ada hari libur di tengah. Minggu ini ya. Minggu lalu betul. Kamis itu. Kemudian akan ada Waisak. Masuk lagi libur sekolah, mungkin Idul Adha dan seterusnya. Jadi ya itu mungkin Fluke-nya juga di situ gitu. Dengan kita rilis, karena memang gini Pak Renald, secara data historis memang masih ada persepsi film animasi itu hanya untuk anak-anak. Dan itu terlihat jelas dari data penjualan tiket bioskop. Mereka hanya rame saat akhir pekan. Yang artinya bisa disimpulkan bahwa itu adalah momen ketika sekeluarga libur. Akhirnya dia bisa ajak anak-anak. Karena secara penjualan tiket biasanya di hari weekday itu sedikit sekali. Jadi mungkin hampir jarang ya orang dewasa yang pulang kantor tuh mencari film animasi di bioskop gitu. Tapi karena mungkin karena itulah jadi kita
rencanakan adalah kita pengen coba dobrak persepsi ini. Ayo kita buat cerita yang bukan mengagetkan ya. Aku pengennya tuh orang dewasa pas nonton, ternyata orang dewasa bisa menemukan makna dalam ceritanya. Gitu. Ya, oke. Tapi ini menarik sekali kalau kita juga bicara tentang budayawan atau seorang pembuat film seperti Rian dan juga tampil di publik, bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan banyak kalangan. Kan memotret ketika menjadi stand up comedian, kemudian bertemu dengan keluarga-keluarga ini, ketika membaca, merefleksikan diri, kemudian melihat keluarga sekarang. Tentu pertanyaan berikutnya ini adalah seperti apa masyarakat sekarang yang Rian baca? Ini kita ngomong keluarga muda ya. Apa yang Rian baca? Pertanyaan yang sangat menarik sekali, Prof. Betul. Jadi memang kenapa kita dengan sengaja menggubah sebuah latar cerita yang di awal 2000. 2000 ya. Ketika anak-anak itu masih bermain di luar. Yes. Don dan teman-temannya. Yes. Belum terpapar gadget, belum mager, belum ada internet gitu. Dan itu sebenarnya adalah era saya. Aku kan milenial. Jadi memang aku sekarang usia 34 mau menuju 35 dan betul aku juga keluarga muda. Walaupun aku belum dikaruniai anak, tapi masuk dalam bracket itu. Dan aku menyadari sekali ketika orang seumuranku yang kemudian punya anak di era pandemi. Sehingga anak-anak mereka tumbuh dalam satu new normal pada saat itu ya, di mana semua arus informasi datang ke mereka dengan cepat, tapi mereka hanya dalam karantinnya gitu, dalam di indoor dan segala macam, sehingga dalam kukunnya. Dalam kukun, betul. Jadi hampir tidak ada jeda di mana mereka bisa pause, bisa lebih tenang karena semuanya serba cepat, ya kan. Sementara orang tuanya dari generasi saya pernah merasakan era yang lebih tenang ini, gitu, era yang lebih tenang ini, dan itu menjadi apa ya, kayak kecemasan mereka ya. Saya beberapa kali ngobrol gitu, kayak ini nanti anak-anak gue kalau pandemi sudah selesai, mereka keluar tuh mereka ini nggak ya, bisa kaget nggak ya? Iya, kaget nggak ya gitu, bahwa ada interaksi sosial langsung sama orang. Kecerdasan sosialnya kalah lah kalau outdoornya seperti apa. Maka dari itu aku sengaja membuat film yang aku pengen apa ya, bikin mereka surprise dengan ketika mereka lihat ceritanya, orang tuanya akan ingat dulu waktu kecil aku seperti ini, mainnya seperti ini, riang di luar, nggak punya gadget, dan dia bisa bilang ke anaknya, semuanya di masa kamu sekarang terlalu cepat gitu, coba main seperti ini. Jadi itu yang kita sengaja desain, pertemukan antara rasa nostalgia orang tuanya towards better times mungkin buat mereka, tapi si anak-anaknya pun juga melihat packaging filmnya itu tidak kalah dengan animasi yang mereka biasa lihat gitu. Disney. Ya, jadi aku mencoba mencari sweet spot gitu antara bahwa si anak-anaknya kayak wow, animasinya bagus banget, warnanya bagus, aku suka lagu-lagunya, aku suka karaktersnya, tapi orang tuanya juga this is a time in my life that I miss gitu. Jadi dua rasa itu yang aku attack. Latar tahun 2000-an. Ceritakan dong suasananya. Rian itu sekolah kayak apa? Kalau aku dulu karena tahun 2000 itu usia 10 ya. Tentunya belum punya ponsel, belum punya koneksi internet di rumah. Kalaupun harus koneksi internet itu harus ke warnet. Warnet ya. Anak sekarang warnet. Main game di sana. Main game, betul. Dan lebih banyak harus interaksi sama orang daripada sama mesin. Bahkan dulu kalau mau nonton bioskop aja, lihat jadwalnya di koran, kemudian telepon bioskopnya, kemudian tanya, Mbak, film ini pukul segini masih ada kursi nggak? Jadi masih ngomong sama orang ya? Ngomong sama orang. Lebih itu sih. Kemudian ya walaupun mesin, mungkin dulu ada video game juga, aku mainnya di rental. Jadi akhirnya kenal juga sama anak di komplek, kenal sama anak di kampung gitu, yang mereka juga nggak punya PlayStation, main kita bareng. Saling bersapa. Iya, itu dia permisi. sih. Betul. Betul. Mungkin kalaupun juga ajak main pun harus ketok pagernya gitu. Permisi tante, boleh ajak dia main. Oh ya maaf dia lagi les ngaji, nggak bisa. Jadi kalau sekarang kan bisa chat, mau main nggak? Sorry nggak bisa, udah selesai. Nggak janjian sama orang. Juga nggak bisa bohong sekarang bilang OTW padahal masih di rumah, masih mager. Kalau dulu ya lebih apa ya, responsibel kali ya, karena kita by phone, oke, kita ketemu di cafe ini jam sekian ya, udah masing-masing jalan, nggak bawa handphone, tapi
kayak oh ya kita sama-sama udah megang janji, berarti harus di sana jam berapa gitu. Lebih itu sih, lebih apa ya, lebih aware of time and space gitu. Kalau bullying bagaimana? Ya yang menarik adalah ketika pembuatan film ini di sesi pengembangan cerita, lagi-lagi mungkin pinjam istilahnya Prof, aku pengen memotret sesuatu yang dekat. Karena film animasi itu sangat punya potensi untuk dibuat terlalu fantastis. Karena dia mediumnya bisa melampaui imajinasi. Akan sangat mudah tergelincir seorang kreator animasi membuat sesuatu yang terlalu di luar hayal, Prof. Umpamanya saya pengen bikin ceritanya di luar angkasa atau di mana tuh bisa. Tapi ada beberapa tujuan dari saya. Saya pengen penonton Indonesia ketika dia lihat Jumbo, dia muncul trust bahwa oh Indonesia bisa buat film animasi tidak kalah dengan luar negeri. Caranya adalah saya harus menghadirkan realita atau dunia di film itu yang mereka familiar. Mereka bisa kenali gitu. Mungkin orang tuanya bisa kenali, anaknya juga bisa kenali kayak oh ya teman saya seperti itu, dan satu film itu berbicara dengan bahasa Indonesia. Nah, untuk memotret itu kami waktu menulis skrip banyak bicara dengan pakar pendidikan, psikologi orang tua dan anak, dan kita interview beberapa anak-anak gitu. Jadi beberapa yang keluar menarik statement dari mereka adalah mereka dibully di sekolah, dirundung, tapi mereka tidak merasa punya ruang aman untuk bercerita. Mereka khawatir tidak didengar. Mereka khawatir ketika... Itu anak-anak sekarang atau anak-anak tahun 2000? Sekarang. Anak-anak sekarang. Mereka bilang khawatir kalau aku cerita, aku sebenarnya nggak nyaman dikatain seperti itu, tapi kalau aku cerita nanti aku dianggap tukang ngadu. Ada yang bilang seperti itu. Ada juga yang kalau aku cerita, aku khawatir gurunya malah membela yang ngebully seperti itu. Jadi, oh ini masih banyak yang terjadi ya. Kemudian ada juga yang cerita, aku pengen seperti temanku bisa main di luar, tapi aku harus bantu ayahku jaga toko. Jadi ada banyak sekali realita yang aku nangkapnya, oh masa kecil ini perlu banget ya ruang aman, safe space buat mereka, letting people know what they're feeling. Memberitahu mau itu dia grieving, mau itu dia jealous, mau itu dia merasa dirundung dan sebagainya. Jadi aku pun pernah mengalaminya. Ternyata sudah puluhan tahun lewat, masih ada ya praktik bullying. Akhirnya kita sepakat bahwa ini harus diangkat dengan cara cerita gitu, dalam cerita. Dan ternyata masih banyak anak-anak yang merasa tidak nyaman. Betul. Baik, oke. Rian, itu adalah potret tahun 2000. Seberapa selain masalah bullying, suasana apa yang masih relevan pada hari ini? Gen Z ini kan situasinya agak berbeda ya. Iya. Saya terus terang agak khawatir karena Harari pernah mengatakan, ini Harari seorang sejarawan kan, dia bilang katanya when you grow up, you don't have any job katanya, no work anymore katanya ya. 2018 dia sudah mengatakan begitu, dan hari ini kita saksikan antrian untuk mencari kerja banyak, PHK di mana-mana, ada disrupsi pekerjaan kan. Apa yang Rian lihat dari situ, yang kegelisahan dari Gen Z dulu deh kita ngomong, belum Alpha nih, Gen Z dulu deh. Menarik karena ini mungkin aku tidak berbicara spesifikly tentang disrupsi yang terjadi sekarang, tapi aku selalu melihat bahwa tidak ada ilmu yang sia-sia gitu ya. Tidak ada ilmu yang sia-sia dalam bidang apapun, dan itu mungkin yang dari dulu menjadi senjataku untuk menggapai mimpi ke animasi ini. Jadi kalau aku boleh cerita sedikit Prof, aku tuh dari kecil memang pengen jadi animator. Dulu belum paham istilahnya animator, bahkan mungkin pekerjaannya pun di mana aku tidak tahu. Tapi pengen apa gitu? Pengen buat film kartun. Oh, pengen buat film kartun. Pengen buat film kartun karena aku di usia 4 umur 94 itu hadiah ulang tahun dari orang tuaku adalah diajak ke bioskop. Dan pertama kalinya di hidupku aku nonton bioskop tuh film itu The Lion King tahun 94. Di situ aku tersihir, kemudian aku tahu bahwa nggak tahu, aku terpanggil aja gitu. Aku pengen bikin seperti itu. Pada saat itu aku belum tahu belajarnya di mana, belum tahu akan pekerjaannya seperti apa. Tapi yang aku tahu adalah aku harus belajar di tempat di mana Lion King dibuat. Yang mana di kepala aku adalah Amerika. Nah, aku diajak diskusi sama ayahku bahwa oke, kamu udah punya goal di ujung gitu ya. Lalu kamu harus tarik ke belakang gitu, kayak apa ya, pathway, kayak sebuah stepping stones gitu. Untuk itu harus apa? Thinking from the end of your mind. End game-nya udah ada, and then tarik kamu bisa apa, kamu bisa apa. Lalu tersimpulkan, oke, untuk saya bisa buat animasi seperti itu, saya harus belajar di Amerika.
papa mama bilang, kami tidak bisa biayai kamu ke Amerika. Kalau gitu next step-nya apa? Logical step-nya apa setelah itu? Saya harus cari orang yang mau bayarin saya. Artinya harus cari scholarship. Ya. Untuk bisa dapat scholarship, kamu mesti bagus secara nilai akademis. Untuk bisa bagus secara nilai akademis, do what you love gitu. Justru masuk jurusan yang kamu tahu kamu bisa perform well. Dan saya tahu saya suka gambar. Akhirnya saya take back, saya dari SD tuh udah tahu bahwa saya harus kuliah graphic design. Karena saya pengen menggambar. Dan itu bisa dilakukan. Bisa. Bisa, ya. Jadi saya mundurkan terus kan, saya mundurkan gitu. Nah, baru kemudian mentoknya tuh ketika di SMA, Prof. Saya baru merasa kayak, jujur ya, ini pandangan saya waktu itu. Kan saya pengen belajar animasi, saya pengen kuliah di Amerika, dapat scholarship dan segala macam. Ngapain di SMA saya belajar fisika? Ngapain di SMA saya belajar kimia? Ini nggak ada hubungannya. Saya merasa seperti itu pada saat itu. Itu ambilnya IPA waktu itu? Ambilnya IPA. IPA, ya. Ambilnya IPA. Keren kan pada waktu itu ya, IPA ya. Iya. Ya. Cuman kemudian ya, tapi ini adalah syarat untuk lulus, baiklah gitu. Ya mungkin tanpa kita sadari, tanpa aku sadari, ternyata di ujungnya ketika aku belajar animasi, Ada gunanya? ada gunanya. Walaupun kita nggak suka? Walaupun nggak suka, Ya. akhirnya dari biologi aku jadi paham menggambar proporsi manusia yang benar. Dari matematika aku bisa menghitung weight, fisika, sehingga misalnya actingnya animasi Jumbo itu terasa believable karena dia anak gemuk. Beratnya seperti apa, bisa dihitung gitu. Nah, baru dari situ aku sadar bahwa there's no wasted knowledge. One way or another, suatu hari itu akan menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat. Nah, ketika aku dihadapkan pada saat itu pilihan gitu ya, tiba-tiba muncul tawaran jadi stand up comedian, muncul ajakan main web series. Berarti itu path yang mau kita lewati, ternyata di situ belok. Belok. Nah, tapi saat persimpangan ini terjadi, Ya. aku diajak berpikir lagi bahwa kamu kan udah punya end game. Yes. And then kamu pikirin aja, Nah, belokan ini bisa nggak mengantar kita ke sana? betul sekali. Jadi Ah. dilihat akankah dia membuat saya semakin jauh dari Yes. endgame-nya, atau Ya. ada faktor yang justru bisa, walaupun dia belok tapi dia mendekatkan. Ya. Nah, akhirnya aku memilih, oke, aku coba, karena ternyata pada saat itu aku sadar, oh, bergabung di komunitas stand up comedy itu membangun social network, membangun kemampuan berorganisasi, dan ternyata ketika belajar menulis stand up comedy, thinking frame-nya itu sama dengan design thinking. Kita punya gagasan, Ya. kemudian bagaimana ini bisa jadi sesuatu yang tangible dalam bentuk joke, kemudian itu bisa di-communicate nggak di atas panggung. Akhirnya sama dengan pembuat cerita film, idenya banyak yang ngawang-ngawang, dijadiin satu skrip, kemudian presentasinya dalam bentuk apa. Jadi bidangnya mungkin terasa beda, satu komedi, satu animasi, tapi ternyata frame thinkingnya sama gitu. Jadi menurutku ketika kita istilahnya, oh saya lulusan engineering, Ya. kemudian dia tidak melihat ada peluang lapangan pekerjaan yang berhubungan dengan engineering. ya. Wah, saya jadi nggak punya kerja nih, tapi ada opportunity lain yang terbuka. Aku mungkin agak jauh, misalnya aku nggak tahu marine biologist atau apa gitu. Saranku mungkin lakukan yang tadi aku lakukan gitu. Di breakdown pros and cons-nya, kayak apa sih end game-nya. Jadi jangan merasa kesasar itu adalah akhir dari segala-galanya. Betul. Tetapi Menurutku itu bisa begitu. menjadi jalan antara. Betul. Jadi ada path dari sini ke sana, Ya. tapi di sini ada banyak jalan berliku-liku. Tepat sekali. Dan di sini ada menggoda kita. Menggoda kita ketemu Panji begitu ya. Betul. Ketemu Panji, Tergoda. tergoda sama Panji. Iya, iya. Ya, terus kemudian Panji mengajak apa? Iya. Terus kemudian ketemu, terus kemudian tapi kita sendiri juga memainkan hidup kita. Betul. Malah kalau kita langsung ke sana nggak ketemu barangkali. Belum tentu. Iya, bisa jadi. Hah? Bisa begitu ya? Iya, bisa jadi. Itu fluknya begitu kan? Kayaknya iya, Prof. Itu fluknya. Aku merasa itu fluknya karena mungkin kalau dari aku tidak belok dulu ke komedi, Ya. aku nggak punya tuh skill public speakingnya, aku nggak punya skill design thinkingnya gitu. Tiba-tiba ketemu Angga Sasongko, suruh bikin film animasi, waduh belum bisa. Mungkin tiba-tiba seperti itu. Apa sih kegelisahan anak sekarang yang perlu kita ingatkan pada mereka? Menurutku salah satu poin penting di film ini adalah learn to listen. Learn to listen. Iya, belajar mendengarkan, bukan hanya mendengarkan orang lain yang mungkin memberikan saran secara eksternal, Oke. tapi mendengarkan diri sendiri juga. Ada di situ adegan nasihat penting sekali untuk mendengar dan juga jujur gitu sama apa yang kita rasakan. Proses membuat Jumbo sendiri sebenarnya untukku adalah proses belajar mendengarkan banyak orang. Karena aku tahu film animasi sepanjang ini dengan kualitas seperti ini tidak mungkin aku kerjakan sendirian. I need a village, istilahnya ya, it takes a village.
Dan semua opini matters buat aku, walaupun aku dipercaya sebagai sutradara membuat decision terakhir. Tapi ketika ada insight, aku tahu itu adalah untuk cara storytelling terbaik. Jadi aku juga harus mendengarkan banyak pihak yang mereka punya pendapat. Salah satu contohnya adalah film ini tadinya 114 menit durasinya. Lalu kita hampir 2 jam. Ya, lalu kita potong karena menurut pendapat sini begini, begini, kita cari bentuk terbaiknya, akhirnya dapat 96 menit. Ideal itu. Ideal. Jadi proses tumbuh sebagai seorang kreator juga aku ternyata belajar mendengarkan gitu. Akhirnya menurutku ini juga not only happening to the character in the movie, tapi juga untuk kreatornya. Rian, di sini kopinya enak. Oke. Kita pesan kopi dulu. Ya. Oh, ada Mas. Halo. boleh, Prof. Mau kopi hitam atau kopi inspirasi? Apa tuh kopi inspirasi? Kopi inspirasi ada susunya. Boleh kopi inspirasi. Kopi inspirasi. Saya minta 2 kopi inspirasi. Luar biasa. Oke, mudah-mudahan cocok nanti ya. Amin. Oke, baik. Membuat film animasi itu tentu berbeda dengan membuat film biasa. Ya. Ya kan? Dan ini kan melibatkan, tadi Anda menyebutnya banyak orang, mendengarkan banyak orang, dan harus ada risetnya. Ya. Ya, dan risetnya kan bukan hanya sekedar riset konten. Betul. Tapi juga riset gerakan. Ya. Gerakannya kayak apa sih? Cocok apa enggak sih supaya enggak kaku, Ya. supaya real, supaya Betul. cocok, supaya apa begitu ya? Ya. Itu kan banyak sekali yang mesti dilakukan. Ini biayanya bisa lebih mahal dari film biasa, bukan? Iya, mungkin kisarannya 3 sampai 4 kali lipat. 3 sampai 4 kali lipat. Ya. Dan Angga nggak protes. Itu yang saya sangat syukuri justru, Prof. Ya. Bukan dia protes, justru dia yang ngajak saya ambil resiko. Ambil resiko. Iya, jadi Jadi dia mengejar kualitas. iya. Jadi saya sangat bersyukur ketemu Angga dan Visinema Studios karena sebelum ketemu mereka saya pernah ke beberapa PH, ke beberapa produser, saya pengen bawa ide. Bukan Jumbo tentunya, tapi beberapa ide film animasi layar lebar panjang. Tapi ketika saya bilang bahwa ada beberapa condition yang dia beda, butuh waktu lebih lama dan segala macam, mereka selalu bertanya, memangnya ada success story-nya yang seperti ini menjamin nggak buat saya return-nya yang bagus gitu. Nah, ketika aku bertemu Angga Sasongko, ternyata Angga Sasongko punya keinginan, punya mimpi bereksperimen dengan medium animasi karena anaknya pun suka animasi. Jadi ketika dia menawarkan saya dan dia tahu saya punya knowledge-nya, Anaknya tuh masih sekarang usia 9 apa 8 gitu. Oke, Tapi waktu jadi itu ya masih 6. Ya, masih anak-anak masih begitu ya? anak-anak ya. Ya, Masih anak-anak. Ketika dia datang dan menawarkan project, ya saya lagi-lagi sudah terbiasa, saya bilang, tapi ini beda Mas sama film biasa, begini, prosesnya lebih panjang dan belum ada success story-nya loh gitu. Untuk yang box office banget ya. Lalu dia justru bertanya, kalau gitu mau nggak jadi success story pertama gitu. jadi bukan dia mematahkan, tapi justru dia menantang gitu, masih challenge. Tapi kan Rian belum punya track record membuat film animasi sebelumnya. Betul, tapi dia percaya bahwa ketika seseorang sangat passionate dengan mediumnya, dan sekolahnya memang di bidang ini. Sekolahnya memang itu. Dan itu mungkin yang dia lihat itu ya, karena saya Prof lagi-lagi balik karena saya pengen ini dari umur 4. Oke. Sehingga ketika akhirnya endgame saya belajar animasi di US dari beasiswa itu tercapai, saya tuh seperti anak kecil di toko permen gitu. Jadi melihat infrastruktur sekolahnya, melihat perpustakaannya. Saya bisa dibilang oversharing di sosial media. Saya oversharing, wah ini belajar animasi begini, oh apa laboratoriumnya seperti ini dan segala macam. Nah, itu setelah Anda menjadi stand up comedian dan dikenal orang juga kan? Sudah, iya. Dan Anda tiba-tiba berceritanya tentang dunia baru itu. Dunia baru itu. Nah, mungkin Angga bilang dia melihat spark dalam diriku, yang mana dia percaya ketika ada spark, mengerjakan sesuatu itu bukan jadi sebuah proyek titipan atau proyek pesanan. Spark itu percikan api. Percikan api. Yang berbinar di mataku gitu. Jadi walaupun belum ada track record, tapi dia percaya aku orang yang mau belajar, dan aku benar, aku bilang aku punya ilmu mediumnya, tapi tentu Visinema punya pengalaman lebih banyak soal produksi, soal marketing, distribusi. Jadi kita saling belajar bersama. Saling melengkapi. Ya. Biaya 3 kali lipat lebih dari film biasa. Diperkirakan begitulah ya. Tapi sekarang puas dong. Iya, worth it. Worth it. Terus kemudian apa dong challenge-nya di situ ya? Aku sih Prof jujur ya, menurutku aku tidak mau terbebankan misalnya membuat film lanjutan Jumbo. Aku nggak mau mikirin, oh dia harus 9 juta seperti film pertamanya, enggak. Karena aku percaya kalau aku
memulai sebuah karya udah mikirin angka itunya, tujuanku udah salah. Ini kopi inspirasi. Ya, wow, kopi inspirasi. Anda sangat menginspirasi, bikinnya cepat sekali. Loh, buat Prof mana? Nanti. Oh ya, nanti aku tunggu aja. Berikutnya. Ya silakan. Matching. Ya. Matching ya Iya. warnanya. Jadi, ya. Oke, sudah sampai. Ya, makasih. Spiritnya harus sama seperti ketika kami bikin Jumbo pertama ini. Ya. Kami bikin Jumbo pertama kan tidak akan menduga 8 juta penonton. Kami berpikir bahwa buat sebaik mungkin, Ya. riset sedalam mungkin, kenali penontonnya seperti apa, dan keluarkan sesuatu yang bisa berkesan dan matters gitu. Jadi tantangannya justru menurut aku di film berikutnya bukan tantangan bagaimana numbersnya bisa sama seperti film pertama, tapi bagaimana passion dan genuine-nya itu sama kayak waktu kita mulai film pertama. Ini mirip-mirip dengan orang-orang tertentu di bidang farmasi, di bidang produk tertentu yang sekarang menjadi the best ya. Mereka, saya tanya, ini apa sih latar belakangnya kok bisa menjadi seperti ini, jadi bagus seperti ini. Saya nggak pernah mikirin tuh gimana kita untung apa enggak. Yang penting kita buat yang terbaik, bikin orang supaya puas, bikin orang supaya merasa bahwa ini aman, ini sehat. Dan akhirnya mereka kemudian mendapatkan itu. Dan kompetitornya habis semua. Aku setuju. Ada buku judulnya Creativity.Inc. Creativity Incorporated dari Ed Catmull yang ada di Pixar. Ada satu kalimat yang menurutku sangat kuat sekali. Dia bilang, quality is the best business model. Jadi mau kita spend sebesar apapun di cara mendistribusikan, kalau produknya tidak bagus ya nggak ada reason untuk mereka coming for more kan gitu. Karena aku selalu percaya produk yang baik bisa mengubah consumer menjadi fans. Dan itu dua hal yang reasoning buyingnya tuh berbeda. Kalau dia seorang consumer, dia sangat logik. Misalnya saya cari sabun cuci piring, ya logis aja saya beli brand apapun karena saya cuma mau nyuci piring. Ketika ada produk lain yang harganya lebih murah, fungsinya sama, ya saya logik aja, ya ngapain saya pakai yang ini lagi, saya beli aja yang lebih murah. Yang lebih fungsinya murah. sama. Tapi ketika udah jadi fans, reasoningnya tuh udah bukan logik lagi tapi emosional. Emosional, kayak klub-klub sepak bola itu. Betul. Ya, member-membernya itu ya. Kayak aku contoh, kalau udah jadi fans Star Wars misalnya, kisah Star Wars gitu, aku pernah lihat Prof di Jepang ada sumpit Prof. Sumpit Star Wars harganya itu 1,5 juta rupiah. Nggak masuk akal ya, sumpit ya. Tapi laku. ya. Karena fansnya beli secara emosional gitu. Aku pengen punya sumpit Star Wars gitu. Jadi aku percaya itu sih. Kalau udah jadi fans, maka kualitinya harus dijaga gitu. Ya seperti itu jadi ya. Ya tapi ngomong-ngomong tentang Pixar tadi gitu ya. Kan dalam beberapa cerita disampaikan Rian itu juga sudah melamar berapa kali ke Pixar gitu ya. Itu nggak dapet. Tapi itu kan malah bisa menjadi energi kan. Betul. Menjadi energi bagi kita. Apa pesan yang bisa disampaikan ke anak-anak muda? Saya cuma bayangkan kalau seandainya Rian diterima, itu fluxnya di mana itu? Fluknya itu? Iya, kalau saya diterima mungkin saat ini saya sedang sibuk menjadi asisten dari film orang. Jadi bukan film saya sendiri gitu. Tapi yang menarik adalah Prof ketika dia menolak saya begitu ya. Mereka menolak saya, mereka dengan baik hati memberikan feedback. Oh, mereka memberikan. Pixar memberi feedback. Mereka memberikan feedback dari portfolio saya. Mereka melihat ada strength-nya di mana, weakness-nya di mana, kemudian mana yang bisa saya improve seperti itu. Jadi mungkin pesannya itu bukan basa-basi ya, memang mereka memberi komentar. Iya, lewat email. Jadi kayak we've looked through your portfolio, terus dia bilang saya punya sense storytelling yang kuat, tapi mungkin kalau untuk menggambar di level industri kamu belum di sana gitu. Tapi kalau kamu bisa asah ini, mungkin kamu tidak harus jadi animator, kamu bisa jadi sutradara. Jadi dia udah mereka memberikan sampai sejauh itu. Iya, jadi mereka bilang kayak selama kamu punya vision, kamu bisa menceritakan sesuatu dan kamu nggak harus kamu yang jadi animatornya. Kamu bisa cari animator untuk serve your story gitu. Jadi mungkin yang bisa aku sampaikan ke orang yang pernah mengalami penolakan ya, opportunity itu kan nggak selalu hanya datang ya Prof, tapi bisa dibuat. Oh, bisa dibuat? Bisa dibuat gitu. Dengan catatan kita tahu membuat opportunity-nya, fuel-nya apa, gitu. Fuel-nya apa, requirements-nya apa, dan ketika aku mungkin pintunya gagal ke Pixar, tapi aku dapat fuel kan. Aku dapat fuel dari mereka bahwa aku tahu
strengthku di mana gitu, dan mungkin itu yang lebih aku fokuskan gitu dibandingkan aku pengen banget bisa jadi seperti Pixar. Dan kemudian aku sempat curhat tuh sama dosenku di sana karena aku sangat 6 kali ya Prof, jadi down banget gitu. Ya udah jauh-jauh ke Amerika, pengen banget kerja di Pixar, 6 kali ditolak gitu. Akhirnya aku bilang ke dosenku, mereka nih idola aku gitu. Aku sedih banget nggak bisa bikin film seperti mereka. Lalu Tapi dia bilang, Rian nggak hancur di situ, nggak sedikit agak sedih lah, bonyok lah, lebam-lebam dikit ada gitu. Terus dosenku bilang, Sir Brian Larson bilang, gak usah khawatir kalau kamu tidak bisa membuat karya seperti idolamu, karena pada kenyataannya idolamu pun tidak akan bisa bikin karya seperti kamu. Ada uniqueness di masing-masing. Jadi dia percaya bahwa kamu nanti punya signaturemu sendiri, kamu bisa kembangkan itu, justru akan jadi identitas gitu. Jadi nanti nggak perlu lagi bilangnya oh Rian Pixar, nggak perlu. Oh ya Rian gitu. Jadi menurutku discover your strength dan lebih fokus di situ gitu. Apa bedanya pendidikan di sana dengan di sini? Yang Rian lihat beda banget. Aku jujur bisa bilang resource. Akses kepada resource yang lebih mudah didapatkan, dan mereka pengarsipannya sangat baik. Jadi aku kemarin tuh masih bisa lihat ini Prof, gambar tangan dari kartun Tom and Jerry tahun 70. Jadi pengarsipannya sangat bagus sehingga aku mau melakukan riset sejauh apapun melacaknya mudah. Aku bisa tahu proses pembuatan film apa, tahun berapa, membutuhkan berapa, datanya ada. Jadi nggak kebingungan gitu nyarinya di mana gitu. Dalam bentuk apa? Microfiche, dalam bentuk nggak, kalau itu dokumen asli? Nggak, dari library-nya Library-nya, punya akses untuk aku bisa ketemu sama orang Disney yang bagian archival. Jadi si bagian archivalnya Disney Studio itu punya kayak tour. Jadi kita bisa daftar, dia bisa kasih lihat, ntar kita nggak megang langsung, tapi ada guide-nya, dia ngasih tahu. Jadi aku bisa dapat bisa banyak. punya akses untuk melihat di sana. Betul, dan banyak sekali inside access ke dalam studio tuh boleh. Dan para pakarnya juga suka datang ke kampus untuk bongkar dapurnya gitulah. Padahal jarak dari mereka ke kampus jauh. Jauh kan, aku di East Coast, dia di West Coast. Ya, tapi dia West Coast. selalu ada kayak karir California, mereka di Hollywood. Burbank. Nah, mereka di Burbank, aku di Kuliah Rochester. di Rochester, dekat New York sana, di atasnya lagi. Jadi memang itu aku rame-rame sama teman-teman dari kampus, ada program studio visit di LA, karena LA kan banyak sekali studio animasinya Prof. Jadi kita bisa milih tuh mau Disney, mau DreamWorks, mau apa. Nah, aku waktu itu pilih ke Disney dan lihat archivalnya. Itu ekosistemnya ya. Oke, kalau dari segi pendidiknya, apa yang berbeda? Misalnya gini ya, saya dulu ketika mengajar di sana ada jawaban yang salah. Saya menjadi teaching assistant. Jadi ketika saya mengambil S3, saya bisa melamar untuk menjadi seorang profesor, asisten profesor. Saya melamar, jadi saya dapat beasiswa, saya mengajar S3 di sana. Terus kemudian saya dibawa bimbingan profesor saya yang senior. Ketika ujian, saya buat soalnya dan kemudian dia salah, ada mahasiswa salah. Salah, nilainya udah saya keluarkan, udah salah. Mahasiswa itu datang ke saya dan saya bilang, enggak, kamu lihat bukunya halaman sekian, ini jawabannya tidak begini, salah kamu. Terus kemudian dia tidak puas, dia ngomong sama profesor saya. Dan ngomong, kemudian setelah itu profesor saya datang ke sini. Renald, ini ternyata anak ini jawabannya menarik. Jawabannya menarik, walaupun salah, jawabannya menarik. Dan saya kira dia benar. Saya bilang, enggak, dia salah. Buka halaman sekian, jawabannya tidak sama seperti ini. Iya, tapi dia bisa menjelaskan kepada saya dan itu benar logiknya. Tolong dibetulkan, tolong dikasih nilai dan kasih bonus karena dia mampu menjelaskannya dengan baik. Begitu, saya bingung setelah saya pulang, oh beda ya dengan dosen di negeri kita. Ketika saya pulang, ya sudah, pokoknya salah begitu. Saya strict begitu ya. Dari situ kemudian saya berubah dan saya berpikir jadi pendidik itu harus encourage, harus mendorong, memajukan orang. Karena ini adalah dia investasi buat masa depan dia di sini. Begitu. Betul. Aduh, terima kasih Prof sudah share cerita ini karena persis. Aku juga merasakan di sana, apalagi jurusanku adalah jurusan yang bisa dibilang subjektif penilaiannya kan. Kan sebuah seni gitu. Seni, betul. Jadi aku nggak bisa bilang bahwa gambar dia jelek atau gambar dia salah, tapi kalau dia punya konsep dan dia bisa debating itu, bisa argumen kan, bisa jadi itu adalah POV yang menarik. Nah, yang menarik adalah
aku kan sudah terbiasa di sini ya, Prof. Lagi sesi lecture, Ya. pengen ke toilet. Aku angkat tangan mau izin, karena biasanya di sini kan begitu, di Iya, sekolah tuh harus iya. izin. Terus kayak dikira Kalau aku mau, nyelonong aja kita diomelin. iya, gitu kan. aku dikira mau nanya, yes Ryan you have a question, yeah can I go to the restroom? Terus dia tertawa, why do you have to ask, katanya gitu, just go, that's your time gitu. Oh, Lu memang, gangguin gua iya, pakai minta izin gitu Iya, ya. kamu ke kamar mandi minta izin. Nah, terus habis itu aku baru sadar gitu bahwa they treat tentu secara hierarki simbiosis belajar, Ya. student, lecturer. Ya. Tapi mereka treat us as apa ya, equal conversation partner mungkin. Bahwa itu kebutuhan human ya begitu ya sudah. Iya gitu. Jadi diterima ya. Jadi nggak terlalu apa ya, mohon maaf tapi mereka tidak terlalu demanding atas respect. Mereka sadar respect to earn. So, jadi mereka respect muridnya juga respect, jadi seperti itu. Bukan yang ya, kayak ya. otomatis karena saya dosen, Ya. kamu harus respect saya. Ya, gitu. ya. Baik. Kita ngopi Kita dulu. belum ngopi, Ya, kita ngopi dulu. Ini kopinya mudah-mudahan cocok ya. Kalau perlu gula aren atau Tidak usah. nggak perlu? Cukup? Mantap. Ya. Saya belum ngopi hari ini. Cocok? Cocok. Nah. Boleh satu Oke. lagi dong? Boleh, satu lagi boleh. bungkus buat bawa pulang. Disiapkan. Ya. Baik. Rian ini dikenal sebagai stand up comedian. Kan brandnya udah kuat tuh Iya. di situ. Dengan ini apa? Nanti akan tetap dijalankan dua-duanya atau baiknya gimana? Aku akhirnya menyadari mungkin strength-ku atau bisa dibilang branding ya, Ya. adalah storyteller. Aku Storyteller. seorang pencerita. Mediumnya Mediumnya bisa Iya. panggung direct, betul. bisa film, Bisa film, bisa yang lain lagi, yang lain. bisa Tapi- buku. Betul. Tapi aku sangat suka mengemas sebuah gagasan menjadi cerita. Itu yang aku sangat, ternyata aku passionku di situ gitu. Jadi aku sangat suka storytelling, I love stories. Jadi aku nggak terlalu pusing akan branding, mau dia aku komedian atau animator, karena dua-duanya juga bercerita Iya. atas sesuatu. Kan pada waktu itu kan sudah ada cerita-cerita, ada hal tertentu yang sudah di-spill gitu ya. Apa tuh, Tapi Bro? kan ada beberapa yang mengenai film Jumbo Oh, iya, ini. iya, iya. Ada yang di-spill tapi ada ceritanya sendiri kan nggak diceritakan kan Tidak, begitu tidak. kan. Lagu itu ada tetapi orang nggak tahu bahwa lagu itu begitu tahu. kan ya. Nggak Betul. tahu lagu itu akan dimasukkan dalam film itu begitu. Betul. Apa yang kita pelajari dari ini? Ini kan ada etikanya juga kan? Ya, jadi aku itu dengan sengaja, Prof, aku minta izin sama Visinema. Aku bilang bahwa industri film kita sangat terbiasa dengan jarak antara promosi dengan tayang itu sangat cepat. Ya. Jadi dari dia pengumuman judul akan ada film A, kemudian hanya selang berapa bulan rilis filmnya. Sehingga antisipasi orang tuh pendek-pendek dan selalu berubah. Short span banget gitu. Sementara animasi membutuhkan waktu yang sangat lama. Aku minta izin sama Visinema, boleh nggak sebelum filmnya ini bahkan dibuat, aku sudah umumkan, karena aku juga punya basis follower, aku pengen umumkan jauh-jauh tahun, sekaligus mengedukasi mereka, supaya mereka tahu pembuatannya tidak sebentar, tidak mudah gitu. Kasih teaser-teasernya. Kasih teaser-teaser gitu. Nah, dari kacamata marketing, mereka merasa nggak kelamaan mas, nggak kejauhan. Kan tayangnya masih 4 tahun lagi gitu. Iya. Enggak, satu, aku pengen ada buku dari penulis Prof namanya Austin Kleon. Dia bilang show your work. Oke. Show your work. Behind Jadi, the scene. betul, karena when you invite someone ke dalam prosesmu, Ya. dia tanpa sadar akan muncul sense of belonging atas project itu karena dia merasa terlibat. Oh. Dan oke. sekarang di Expon kan udah bisa polling. Jadi aku juga mengajak komunikasi dua arah. Menurutmu kalau ceritanya tentang ini lebih menarik nggak daripada ini? Padahal sedikit-sedikit aja. Aku Ini nggak- kayak Dale Carnegie nih, ajaran Iya. Dale Carnegie. Katanya kalau kita mau jual satu desain, jangan bilang ini desain saya, tapi bikinlah desain setengah jadi, terus kemudian minta Exactly. feedback dari orang lain. Kayak Exactly, gitu. exactly. Dan itu aku lakukan di Jumbo yang ternyata berefek kepada antisipasi yang tergulung tentu, tapi juga rasa sayang sama proyeknya. Dia orang nggak sabar lihat ini jadi karena dia tahu aku dan tim mengerjakan sekian tahun. Aku yakin banget orang-orang ini adalah 60.000 yang hari pertama. Ah. Gitu.
Jadi mereka sudah Jadi nggak sia-sia. Iya, mereka sudah sangat menanti. Ya. Akhirnya mereka juga, dan akhirnya ketika Itulah yang menjadi early adapter tadi. Dan itu pun sekarang jadi, kalau kita bisa bilang ya, pembela Jumbo nomor satu. Okay. Ketika ada yang memberikan komentar miring atau mungkin tuduhan atau apapun, enggak seperti itu. Aku tahu mereka membuat ini dari 4 tahun lalu. Misalnya ada yang bilang, ini filmnya AI, nggak mungkin dibuat sama orang asli gitu. Mereka bilang enggak kok. Mereka lagi-lagi jejak digitalnya ada screenshot. Enggak, nih Karian udah umumin dari 2021, timnya sekian banyak gitu. Jadi mungkin wrapping up semua yang tadi Pak Renald udah tanyakan, jadi saya meninggalkan jejak digital yang menumbuhkan rasa sayang sama proyeknya gitu. Walaupun itu sampai 4 tahun atau 5 tahun ya. Iya. 4 tahun, 5 tahun, lama sekali ya. Iya. Jadi memang perlu passion, konsistensi, patience Ya, kesabaran. kesabaran ya. Kadang-kadang kalau kita nggak siap dan kita nggak profesional, akhirnya malah jadi berantakan semua. Karena di tengah jalan akan banyak ide lagi yang mengganggu pikiran kita. Tapi kita konsisten. Dan Anda konsisten ya. Dengan skrip yang udah ada, plannya dibikin begitu, ya dijalankan seperti itu. Tapi di tengah jalan tuh bisa dapat feedback, bisa dapat segala macam. Baik. Banyak sekali. Baik, terima kasih Rian. Tanpa terasa hampir 1 jam kita ngobrol ya. Banyak hal yang menarik. Ternyata setiap orang mempunyai keunikan. Betul. Ternyata berhasilnya seseorang itu penyebabnya lain-lain, gitu ya. Dan itulah yang dibahas dalam buku Fluke yang saya kira telah menginspirasi banyak kita, karena kita kalau kita berhasil memanfaatkan itu bisa menjadi luck, keberuntungan. Tapi kalau tidak, ya barangkali itu orang menyebutnya takdir gitu ya, sudah menjadi takdirmu dan sebagainya. Saya kira itu, Rian, sukses. Mudah-mudahan ini bisa di atas 10 juta penontonnya. Prof. Ya, Amin. kita doakan, dan tentu saja saya akan menontonnya lagi bersama dengan teman-teman dari Rumah Perubahan Jakarta Escape. Terima kasih ya. banyak, Prof. Makasih, dan tentu saja saya mendoakan kepada semuanya agar juga bisa menciptakan masa depan baru yang tidak selalu mengikuti dari pola-pola yang sudah ada. Amin. Stay relevant.